kita harapkan mainnya serius gitu ya. Artinya serius itu jangan, kan harusnya setelah 3 kali pertandingan ini udah diketahui nih komposisi terbaik. Jelang Indonesia versus Filipina, Exco PSSI ingin STY kerahkan skema terbaik. Đã có 4 bàn thắng đi gặp tuyển Lào. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải không phòng ngự làm sao đó. Vietnam dikritik karena hanya menang tipis lawan skuad muda timnas Indonesia. Erick Thohir, gol Vietnam berbau keberuntungan. Jelang Indonesia versus Filipina, Exco PSSI ingin STY kerahkan skema terbaik. Perjuangan timnas Indonesia saat melawan Vietnam mendapat apresiasi dari Exco PSSI, Arya Sinulinga. Kini, dirinya berharap pelatih Shin Tae-yong telah mengetahui skema dan komposisi terbaik agar bisa menang lawan Filipina. Hal tersebut disampaikan oleh Arya Sinulinga usai acara nonton bareng laga Grup B Piala AFF 2024 atau ASEAN Championship 2024 Vietnam versus Indonesia di Jakarta pada Minggu, 15 Desember 2024. Pertahanan Garuda Muda yang dipimpin kiper Cahya Supriyadi dan kapten tim Muhammad Ferrari bermain tangguh sepanjang laga dan hanya kecolongan lewat gol Nguyen Quang Hai pada menit ke-77 laga. Kita mainnya bagus, bisa bertahan lebih bagus, babak kedua bagus, ujar Arya kepada perwakilan beberapa media yang diundang. Strategi 3-5-2 cukup bagus. Peluangnya juga di ujung-ujung. Kita tahu pemain kita keletihan dan pemain Vietnam punya waktu istirahat sangat panjang setelah laga lawan Laos. Performa kuat melawan Vietnam di mana Victor Dethan dan kawan-kawan bisa merepotkan barisan belakang Vietnam termasuk membuat kiper Philip Nguyen melakukan beberapa penyelamatan penting, membuatnya optimistis untuk laga berikut kontra Filipina pada Sabtu, 21 Desember 2024. Namun, ia menyertakan catatan agar pelatih Shin Tae-yong tidak lagi bereksperimen. Melihat kondisi sekarang, kita tentu berharap bisa lolos, ujarnya menambahkan. Laga lawan Filipina bisa kita menangkan tetapi kembali lagi diharapkan mainnya serius. Artinya setelah 3 pertandingan ini sudah diketahui komposisi dan skema terbaik sudah dapat dan harapannya lawan Filipina tidak seperti lawan Laos. Ia masih menyayangkan Garuda Muda yang hanya bisa bermain imbang 3-3 lawan Laos di mana kemenangan seharusnya dapat membuat peluang untuk juara grup besar sehingga kita akan menghadapi runners-up grup A. Tetapi kita harapkan nanti laga lawan Filipina waktunya masih panjang, masih 5 hari. Dan kita bermain sebagai tuan rumah dan komposisi pemain sudah diketahui oleh pelatih, kita harapkan yang terbaik nanti, tuturnya menambahkan. Arya juga menambahkan bahwa ia melihat sang pelatih STY belum punya formasi pasti di turnamen ini. Formasi dan line-up mana yang tetap belum terlihat tetapi misalnya, tadi Pratama Arhan hari ini tidak eksperimen lagi, mudah-mudahan ke depan juga sama, ujar Arya. Terlepas dari itu, ia memuji penampilan pemain-pemain muda Garuda yang dapat membendung dan beberapa kali membuat kerepotan para pemain tuan rumah yang jauh lebih berpengalaman. Terlihat Vietnam juga sempat putus asa. Anak-anak muda ini bisa mengimbangi dan bertahan dengan baik menghadapi tim senior, mereka hanya perlu lebih bagus ke depannya, tuturnya menambahkan. Vietnam dikritik karena hanya menang tipis lawan skuad muda timnas Indonesia. Pengamat sepak bola asal Vietnam, Phan Anh Tu, mengkritik penampilan negaranya saat melawan timnas Indonesia. Kritik tersebut didasari karena Vietnam hanya bisa meraih kemenangan tipis padahal melawan timnas Indonesia yang diperkuat U22.
Sebagai informasi, duel Vietnam versus Timnas Indonesia terlaksana di PHU Tho Provincial Stadium, Minggu, 15 Desember 2024. Ini merupakan laga matchday ketiga Grup B ASEAN Cup 2024. Pada kesempatan tersebut, Vietnam keluar sebagai pemenangan dengan skor 1-0. Gol kemenangan tim tuan rumah dicetak oleh Nguyen Quang Hai pada menit ke-77. Meski menang, Phan Anh Tu dengan terang-terangan mengaku kurang puas dengan permainan timnas Vietnam. Menurutnya, Vietnam seharusnya meraih kemenangan dengan skor yang lebih besar. Soal gameplay, kami merasa kurang puas karena kurang mulus. Lawannya lebih mudah, lebih lelah, kami bermain di kandang tapi itu cukup sulit. Jadi kami mengharapkan lebih dari 2 gol tetapi kami tidak mendapatkannya, kata Phan Anh Tu, dilansir bolasport.com dari Soha. Terlepas dari semuanya, Phan Anh Tu tetap mensyukuri kemenangan negaranya atas timnas Indonesia. Terlebih, Vietnam sebelumnya telah mengukit 3 kekalahan beruntun dari skuad Garuda. Belum lagi kemenangan ini semakin memperbesar peluang Vietnam mengamankan tiket semifinal ASEAN Cup 2024. Vietnam sementara memuncaki klasemen Grup B dengan raihan 6 poin. Poin tersebut terpaut 2 angka dari timnas Indonesia yang berada di posisi kedua. Rinciannya yakni melawan Filipina, 18-12, dan Myanmar, 21-12. Tentu ini juga menjadi pelajaran, kami tahu di mana kami berada, apa yang perlu kami lakukan. Tapi secara umum, pada dasarnya kami masih meraih kemenangan bagus di turnamen tahun ini, ucap Phan Anh Tu. Erick Thohir, gol Vietnam berbau keberuntungan. Gol tunggal kemenangan Vietnam dalam laga ini dicetak oleh kapten tim mereka Nguyen Quang Hai pada menit ke-77. Kemenangan ini membuat Vietnam langsung mengambil alih puncak klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 laga. Sedangkan timnas Indonesia turun ke posisi kedua dengan koleksi 4 poin dari 3 pertandingan. Kendati kalah dari Vietnam, Ketua Umum, Ketum PSSI, Erick Thohir, tetap mengapresiasi perjuangan para pemain timnas Indonesia yang mayoritas dihuni pemain U22. Saya nilai permainan timnas muda kita sudah baik menghadapi Vietnam yang para pemainnya lebih senior dan berpengalaman. Sayang, kebobolan di paruh akhir babak kedua dan itu gol agak berbau keberuntungan, ujar Erick Thohir, usai nonton bareng di Jakarta. Erick menambahkan, formasi 3-5-2 merupakan formasi yang sudah pas dengan pola permainan timnas. Dengan formasi tersebut, menurut Erick, penguasaan lapangan tengah sangat hidup. Melihat hasil pertandingan lain, Laos versus Filipina yang berakhir imbang, seharusnya peringkat kita bisa lebih baik dari sekarang. Apalagi, jika di laga melawan Laos sebelumnya, kita bisa menang. Karena itu di laga terakhir melawan Filipina, kita harus maksimal dan raih poin penuh, tegas Erick Thohir. Memang, timnas Indonesia masih menyisakan 1 pertandingan lagi di Grup B. Pada laga pemungkas, Muhammad Ferrari dan kawan-kawan akan menghadapi Filipina. Laga timnas Indonesia melawan Filipina akan digelar di Stadion Manahan, Solo, 21 Desember mendatang. Dalam laga itu, timnas Indonesia harus menang untuk memastikan lolos ke babak semifinal. Saat ini, dari Grup B semua tim masih berpeluang untuk melaju ke babak 4 besar. Setelah Vietnam dan timnas Indonesia, Filipina sementara menempati posisi ketiga dengan 2 poin. Poin yang sama juga dikoleksi Laos yang kini menempati posisi keempat dari 3 laga yang telah dijalani. Sedangkan posisi kelima dihuni oleh Myanmar dengan 1 poin dari 2 pertandingan yang telah dijalani.